Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih dan solihah? Alhamdulillah baik ya. Baik, pada video kali ini Ustazah akan membahas beberapa soal atau contoh soal tentang yang akan di PTS-kan nanti. Nah, sebelumnya Ustazah ingatkan dulu untuk PTS kelas 3, bab yang akan diulangankan itu ada 2 bab, yaitu bab pertama dan bab kedua. Bab pertama judulnya tentang yang bilangan cacah dan bab kedua tentang pecahan. Nah, jadi Ananda sekalian, selain menyimak video ini, nanti tolong dipelajari lagi ya materi-materinya. Dan tugas-tugas yang sudah pernah Ustazah berikan tolong diulas kembali dan dipelajari kembali. Baik, kita lihat contoh yang pertama. Pertama ada 2/5 titik-titik 6/5. Tanda pembanding yang benar untuk mengisi titik-titik di atas adalah, nah diingatkan, ada yang masih ingat bagaimana pengerjaannya? Dilihat di sini penyebutnya sudah sama ya. Sudah sama 5, maka tinggal kita lihat pembilang. Pembilangnya itu yang ada di atas. Pembilangnya terdiri dari angka 2 dan 6. Nah, sekarang kita tinggal bandingkan saja pembilangnya. 2 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 6? Lebih kecil. Maka 2/5 lebih kecil daripada 6/5. Ayo, masih ingat mana tanda yang lebih kecil? Yang A, yang B, atau yang C? Yang A. Berarti jawabannya adalah yang A. Kalau tanda yang B itu tanda apa? Yang B itu tanda lebih besar atau tanda lebih dari. Kalau yang C tanda sama dengan. Nah, diingatkan kembali ada triknya ya untuk menghafalkan tanda. Tinggal kita kasih garis lurus di depannya. Misalkan tanda yang A kan seperti ini. Tanda yang B seperti ini. Kita kasih lurus, coba yang di sini. Nah, membentuk huruf K, berarti itu merupakan tanda lebih kecil. Lalu di sini kita kasih lagi garis. Kita kasih garis. Nah, seperti huruf B, berarti lebih besar artinya. Maka kalau tandanya seperti itu, tandanya lebih besar. Baik, kita ke contoh berikutnya. 1/3, 3/3, 2/3. Urutkan pecahan dari yang terbesar. Dalam mengurutkan pecahan, kita lihat dulu penyebutnya. Semua penyebutnya sudah sama ya, yaitu 3. Berarti tinggal kita lihat pembilangnya. Di sini pembilangnya terdiri dari angka 1, 3, dan 2. Nah, di situ diperintahkan untuk mengurutkan dari yang terbesar. Coba diurutkan dari yang terbesar, angka berapa dulu? Angka 3, angka 2, baru angka 1. Berarti tinggal kita tulis aja 3/3, 2/3, 1/3. Jadi jawabannya 3/3, 2/3, 1/3. Jadi kalau mengurutkan pecahan tinggal dilihat penyebut pembilangnya lalu diurutkan sesuai dengan perintah soalnya. Kita ke contoh nomor 3. Penggunaan sifat asosiatif yang tepat berikut ini adalah, nah dilihat dulu ada berapa sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah. Ada 4. Yang pertama, sifat apa saja? Komutatif, asosiatif, distributif, dan identitas. Jangan lupa diingat lagi ya sifat-sifat operasi hitungnya dan dihafalkan persamaannya dan dipahami materinya. Di sini adalah kita diperintahkan untuk mencari penggunaan sifat asosiatif. Coba ada masih ingat apa sifat asosiatif? Ya, sifat asosiatif adalah sifat pengelompokan ya. Asosiatif itu adalah pengelompokan. Di mana persamaannya itu adalah
Dalam kurung A tambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C tutup kurung. Nah, cara menghafalkannya sama saja, mudah saja. Tinggal kita hafalkan posisi A, B, C itu sama. Yang berbedanya itu posisi tanda kurungnya. Kalau di sini yang dalam kurung adalah AB, kalau di sebelah kanan yang dalam kurungnya BC. Berarti coba kita lihat option ABC ini. Di sini lihat nih. Oh, ini sama ya bentuknya semuanya, yaitu dalam kurung 5 tambah 2, tutup kurung ditambah 3. Berarti bisa kita simpulkan yang nilai A-nya yang mana? Yang nilai A-nya itu adalah angka 5. Yang B-nya angka 2. Kalau yang C-nya angka 3. Coba sekarang kita urutkan. ABC sama dengan ABC. Mana yang sama? Coba A, B, atau option mana nih yang betul jawabannya? Yang betul adalah option A. Kenapa option A? Coba dilihat. Di sini kan posisinya ini posisi angka A, B, dan C. Berarti di sini juga sama A, B, sama C. A-nya berapa? A-nya 5. Sama gak? Sama. B-nya berapa? B-nya 2. Ini juga 2. C-nya berapa? C-nya 3. Nih. Jadi posisinya sama ya, posisi ABC-nya. Coba kita bandingkan dulu sama persamaannya. Yang A sama ini. Dalam kurung 5 tambah 2 tutup kurung ditambah 3. Nah, berarti 5 itu A, B itu 2 itu B, 3 itu C. Sekarang lihat lagi. Sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C tutup kurung. Coba A-nya berapa? A-nya 5. Betul ya, sama 5. B-nya 2. C-nya 3. Berarti jawaban yang betulnya adalah yang A. Nah, ini contohnya kalau sifatnya asosiatif. Kalau misalkan contohnya komutatif, berarti diingat coba sifat komutatif bagaimana? A dikali B sama dengan B dikali A. Atau A tambah B sama dengan B tambah A. Itu sifat komutatif. Nanti kalian hafalkan lagi ya persamaannya. Yang sifat komutatif, asosiatif, distributif, sama identitas. Kita ke contoh berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Bilangan yang tepat untuk mengisi kotak yang kosong secara berurutan yaitu, nah dilihat dulu di sini ada berapa aja di garis bilangannya. Ada 910, 911, titik-titik, terus 913, titik-titik lagi, 915. Sekarang kita isi yang kosongnya. Kira-kira sesudah angka 911, angka berapa? 912. Kalau sesudah angka 913, angka berapa? Angka 914. Jadi, bilangan yang tepat untuk mengisi kedua kotak yang kosong itu atau ke titik-titik yang kosong itu, angkanya yaitu 912 dan 914. Contoh berikutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Bagian yang diwarnai atau bagian yang diarsir atau bagian yang berwarna menunjukkan pecahan. Nah, pecahan jawabannya adalah 2/3. Mengapa pecahannya 2/3? Kita lihat dulu gambarnya. Di sini adalah gambar apa? Gambar lingkaran. Lingkaran itu dipotong menjadi berapa bagian? Menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Berarti kita udah tahu penyebutnya atau angka yang berada di bawah per itu 3. Karena lingkaran itu dipotong menjadi 3 bagian. Sekarang tinggal kita cari pembilangnya. Nah, untuk pembilangnya kita cari potongan yang diberi warna atau diarsir ini atau dihitamkan ini. Ada berapa potongan yang diberi warna hitam atau warna abu ini? Ada 2 ya.
Ada dua potongan yang diberi warna abu. Berarti pembilang itu adalah 2. Jadi bentuk pecahan dari gambar ini adalah 2/3. Nah, jadi kalau kalian mau cari nilai pecahan dari suatu benda atau suatu objek atau bangun seperti ini, kalian lihat dulu ada berapa banyak dipotongnya menjadi berapa banyak. Itu dijadikan sebagai penyebutnya atau yang berada di bawah. Dan bagian potongan yang diwarnain itu dijadikan sebagai pembilangnya. Kalau misalkan pecahannya bisa disederhanakan, maka sederhanakan terlebih dahulu. Misalkan Ustazah bikin nih sebuah kotak nih. Nah, ada ini diwarnainnya begini. Berarti bentuk pecahan dari kotak ini berapa coba? Kita cari dulu penyebutnya. Kotak itu dibagi menjadi berapa potong? Menjadi 4. Berarti penyebutnya 4. Sekarang yang diarsir ada berapa? Nih. Yang diarsirnya ada 2. Berarti pembilangnya 2. Kita tulis 2. Nah, maka bentuk pecahan dari gambar ini itu adalah 2/4. Tapi coba dilihat 2/4 bisa disederhanakan nggak? Diperkecil. Bisa. Kita bagi 2. Kita bagi 2. Coba 2 dibagi 2 berapa? 1. 4 dibagi 2, 2. Berarti bentuk pecahan dari gambar ini adalah 1/2. Awalnya 2/4. Karena bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan menjadi 1/2. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Sekarang nomor 6 dulu, perhatikan. 3/4 ditambah 2/4. Dilihat dulu penyebutnya. Penyebutnya itu yang di bawahnya sudah sama 4 ya. Kalau sudah sama 4 tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya atau yang berada di atasnya. Kita jumlahkan 3 ditambah 2 berapa? 5. Maka hasilnya adalah 5/4. Coba kalau soalnya itu pengurangan. Kalau soalnya pengurangan juga sama. Kita tinggal mengurangi saja pembilangnya karena penyebutnya sudah sama. Itu berapa penyebutnya? 2. Maka tinggal kita kurangi pembilangnya. Pembilangnya di situ ada angka 5 dan 4. Tinggal kita kurangi. 5 dikurangi 4 hasilnya 1. Maka hasil pengurangan dari 5/2 dikurangi 4/2 adalah 1/2. Nah, untuk soal seperti ini, untuk soal pengurangan atau penjumlahan pecahan berpenyebut sama, kita tinggal kurangi saja pembilangnya. Dan penyebutnya tetap. Diingat ya, penyebutnya tetap. Coba sekarang nomor 8. Pasangan bilangan berikut dengan hasil pembagian 500 adalah 1000 bagi 2. Coba 1000 bagi 2 hasilnya berapa? Hasilnya 500. Nah, untuk pembahasan materi atau pembahasan soal untuk PTS, Ustazah cukupkan sampai di sini. Ustazah ingatkan kembali, jangan lupa kalian semua ananda solih dan solihah pelajari kembali materi yang sudah Ustazah jelaskan. Dan untuk jangan lupa juga tugas-tugas yang pernah Ustazah berikan, kalian ulas kembali atau pelajari kembali. Insya Allah soalnya tidak jauh dari itu. Semangat ya solih dan solihah untuk PTS-nya. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu nanti sebelum mengerjakan PTS-nya. Dan jangan lupa ikhtiar dengan cara belajar dengan giat. Baik, Ustazah cukupkan. Assalamualaikum.